Baik, para sahabat, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang HSE atau Health, Safety, and Environment, di mana HSE ini adalah tiga aspek penting yang saling terkait dalam mengelola risiko dan juga memastikan keselamatan kesehatan para pekerja, masyarakat maupun lingkungan. Health ini atau kesehatan ini berfokus pada kesehatan fisik dan mental pekerja atau masyarakat sekitar. Beberapa aspek penting dalam health ini adalah kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja atau PAK, pengawasan lingkungan kerja maupun promosi kesehatan. Nah, sedangkan safety ini adalah keselamatan, di mana fokusnya kepada pencegahan keselamatan dan cedera di tempat kerja. Aspek-aspeknya antara lain mengidentifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian, prosedur keselamatan, maupun pelatihan keselamatan. Yang terakhir adalah environment atau lingkungan. Fokusnya pada perlindungan lingkungan dari dampak aktivitas. Contohnya seperti pengelolaan limbah, pencegahan polusi, konservasi sumber daya alam, maupun pengurangan dampak lingkungan. Apa tujuan HSE? Sebenarnya yang pertama adalah mencegah kecelakaan dan cedera. Kedua, melindungi kesehatan pekerja. Ketiga, mengurangi dampak lingkungan sekitar tempat bekerja. Keempat, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi-regulasi. Dan yang terakhir, meningkatkan reputasi dan citra organisasi. Baik, untuk selanjutnya kita simak materi HSE. Health, Safety, Environment. Ini tidak jauh beda dengan K3 sebetulnya, namun HSE ini atau HSE ini diterapkan di perusahaan-perusahaan ya, regulator, maaf maksud saya ini operator ya. Jadi sama juga dengan K3 ini, namun bedanya adalah di lingkungan ya, penerapan di katakanlah di operator sebuah perusahaan kereta api ini menerapkannya HSE. Apa itu HSE? Ya, tujuan adanya HSE ini adalah yang pertama memahami konsep-konsep kesehatan, keamanan dan lingkungan kerja. Tidak jauh beda dengan pengertian K3 sebelumnya, ya, namun di sini lebih spesifik lagi dengan menggunakan atau mengadop ya dari beberapa stakeholder atau perusahaan di luar negeri yang menerapkan HSE ini. Dan jadi kalau di luar negeri, di perusahaan-perusahaan luar negeri itu pakainya ya HSE ini, HSE. Nah, kalau di kita pakainya K3. Tidak jauh berbeda sebetulnya antara K3 dengan HSE, namun hanya ada sedikit perbedaan. Nanti akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Mampu mengaplikasikan konsep kesehatan. Nah, ini tidak jauh beda. Kesehatan di K3 juga ada kesehatan. Kemudian keamanan dan lingkungan kerja yang efektif dan efisien. Nah, jadi di sini lebih memperhatikan kepada efek daripada lingkungan, misalnya environment-nya, limbah dari suatu perusahaan, organisasi. Ini limbahnya dibuang kemana? Kemudian ini limbahnya jenis apa? Nah, apakah perusahaan ini sudah memiliki izin mendirikan bangunannya dengan persyaratan AMDAL salah satunya atau belum? Kemudian mampu menyelesaikan permasalahan kesehatan, keamanan, dan lingkungan kerja dengan pendekatan Kaizen atau perbaikan berkelanjutan. Ini istilah dari Jepang ya, Kaizen, sustainable, ya, perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan tentunya dengan goal atau tujuan tertentu yang harapannya
didapat secara sempurna. Apa sih HSE ini? Sekilas kita baca di sini bahwa health atau kesehatan ini, kesehatan kerja terkait dengan satu atau lebih kondisi kerja yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja atau yang disebut juga dengan PAK. Tentunya ada PAK juga sudah kita jelaskan juga tadi di atas ya. Penyakit akibat kerja yang dapat menurunkan tingkat produktivitas kerja sehingga pada kerugian perusahaan. Apa itu penyakit akibat kerja? Misalnya dikarenakan kebisingan, ya, bekerja di lingkungan yang tingkat kebisingannya tinggi, kemudian pendengarannya terganggu. Itu jika di suatu industri, jika di sebuah perkantoran terlalu lama duduk, terlalu lama berada di depan laptop, nah ini juga menyebabkan timbulnya radiasi, ya, bisa berefek kepada mata si pekerja tersebut. Kesehatan kerja tidak saja pada kondisi yang diharapkan pada saat ini, namun juga hingga di masa depan. Jadi bukan hanya untuk sekarang ini, tetapi juga untuk di masa yang akan datang, karena perusahaan ini tentunya menginginkan orang tersebut bekerja di perusahaannya dengan waktu jangka yang telah ditentukan, misalnya sampai dengan masa purna atau masa pensiunnya. Sedangkan safety atau keselamatan itu apa? Keselamatan kerja terkait dengan mesin, alat kerja, bahan, proses, pengolahan, tempat bekerja, lingkungan, dan cara-cara melakukan pekerjaan itu, di mana manusia berinteraksi atau terlibat di dalamnya. Harapannya adalah selamat dulu, ya, safety first, seperti yang telah dijelaskan di slide-slide sebelumnya. Dan yang terakhir ini environment, ya. Environment, ya, atau lingkungan yang kita lihat ini. Lingkungan, ya, kalau tadi K3-nya di Indonesia menggunakan K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, namun di sini HSE atau Health, Safety, Environment, kesehatan, keselamatan, dan environment, lingkungannya seperti apa. Nah, terkait dengan lingkungan adalah hasil akhir atau buangan limbah serta bagian dari proses yang dapat mencemari lingkungan. Seperti apa? Seperti asap, kebisingan, tanah, air, tumbuhan, ya, dan terutama yang disebabkan oleh manusia, ya. Kemudian untuk kesehatan ini, ya, penyebabnya adalah faktor-faktor apa saja. Di sini kita lihat ada faktor-faktor penyebab terganggunya kesehatan kerja. Ya, tenaga kerja yang bekerja di suatu instansi, di suatu perusahaan misalnya, di sini ya terjadi gangguan secara fisik, ya, secara fisik, kebisingan, suara, radiasi, temperatur, suhu, lingkungan yang ekstrim, dan penerangan yang kurang memadai. Misalnya di sini penerangannya kurang memadai, maka dapat menghilangkan konsentrasi si pekerja tersebut. Gangguan bersifat kimiawi, baik itu dari debu, ya, dari uap, metal, ataupun keracunan gas, kabut juga mungkin, atau bahkan racun serangga. Gangguan secara biologis, infeksi, ya, di dalam tubuh, dan gangguan pada panca indera, ya. Disebabkan oleh apa ya di sini, ya? Banyak sekali penyebabnya ketika orang itu bekerja. Ya, di awal sudah kita sampaikan terkait dengan kesehatan, bahwa gangguan pada fisik seseorang ini yang diakibatkan karena lingkungan kerjanya. Kemudian gangguan psikologis, ya, tekanan atau stres akibat beban kerja yang berlebih atau melebihi kapasitas orang per orang. Misalnya durasi jamnya bekerja tidak sesuai, ya, di atas 8 jam, atau kemampuan seseorang itu tidak sebanding dengan
beban kerja yang telah diberikan oleh perusahaannya. Safety. Ini safety ini keselamatan kerja meliputi kepada usaha-usaha perlindungan diri, kondisi lingkungan kerja, baik itu penggunaan alat kerja yang aman serta fasilitas pendukung kerja yang aman baik bagi pekerja maupun bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Namun keselamatan kerja ini merupakan penerapan ilmu pengetahuan juga ya dalam upaya perlindungan terhadap diri si pekerja itu atau orang-orang yang berada di lingkungan pekerjaan itu ya, dengan mengedepankan kemajuan teknologi. Ya, artinya ketika sebagai contoh mengangkat sebuah barang yang berat itu kita usahakan menggunakan alat pengangkut, pengait, ya tidak menggunakan tenaga manusia semata karena ini dapat merugikan kita juga jika kita mengangkat suatu barang yang kira-kira sebetulnya itu dapat diangkut dengan alat, kenapa harus dengan tangan kita, gitu. Karena apa? Karena banyak sekali kejadian-kejadian penyakit akibat kerja ketika bekerja ini meremehkan suatu hal, artinya wah tidak masalah ini dengan mengangkut barang ini saya kuat kok, gitu. Nah ini ya, kalimat-kalimat ini yang sebetulnya dapat merugikan diri sendiri. Nah, harusnya pekerjaan itu bisa dikerjakan 2 orang, kenapa harus dikerjakan 1 orang? Ini kan juga merugikan. Safety, ya safety ini bisa kita lihat dibagi menjadi 3 ya, misalnya near miss. Ya. Kondisi yang berisiko terjadi kecelakaan kerja dengan pengabaian pada faktor-faktor keselamatan kerja. Ini hampir celaka, near miss ini hampir celaka. Seperti kita lihat pada gambar, ya, gambar di paling atas ini, ya paling atas near miss. Jadi near miss ini hampir saja terjadi kecelakaan. Dikarenakan apa? Kecerobohan. Ya. Berbeda lagi dengan yang namanya accident. Kalau accident ini kondisinya sudah terjadi. Ya, kalau near miss tadi ada sebuah alat jatuh namun hampir mengenai ya, orang tersebut. Nah, sedangkan kecelakaan ini sudah terjadi kemudian mengakibatkan korban atau mengakibatkan kerugian lainnya. Sedangkan insiden ya kondisi terjadinya kecelakaan kerja dengan risiko rendah dan berulang-ulang terjadi. Misalnya di suatu zona di situ sering terjadi kecelakaan. Ya, namun walaupun orang itu sudah hati-hati karena di wilayah tersebut masuk kategori rawan kecelakaan, maka akan terulang terus terjadi. Nah, ini perlunya dilakukan evaluasi. Ya, evaluasi apa? Evaluasi kondisi darurat. Ini penting juga ada kaitannya dengan kondisi darurat di sini. Kemudian kita lihat health and safety ini, ya, komponennya terdiri dari apa saja. Di situ ada manusia, ya, peralatan kerja, ergonomi. Unsur manusia ini ya ada kapasitas lisensinya seperti apa, kapabilitas, ya, kemampuan seseorang, kemudian dilihat dari pendidikannya, dari pengalamannya, dari pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, mungkin pernah mengikuti pelatihan tanggap bencana, mengikuti pelatihan-pelatihan K3 atau HSE sendiri yang memang juga sebetulnya ada pelatihan-pelatihan. Kemudian kedisiplinan, ini kita lihat dari unsur manusia. Sedangkan dari unsur peralatan kerja, ya, kita lihat bahwa kesesuaian alat ini diperlukan juga. Yang dimaksud dengan kesesuaian alat ini adalah jika mengangkat barang yang kira-kira beratnya itu sampai 500 kilo, nah tentunya dengan menggunakan forklift misalnya. Ketika beratnya itu sudah sampai 3 ton, nah, disesuaikan lagi dengan alat angkutnya. Ya.
menggunakan crane misalnya. Ini harus disesuaikan. Kemudian model kerja atau baik itu kerja statis maupun dinamis. Ya, di sini kadang-kadang juga banyak orang yang kurang paham terkait dengan model kerja. Seperti apa kerja misalnya diam di tempat, ya itu atau kita katakan statis, atau kerja yang mobile yang selalu berjalan atau berada di suatu kendaraan, ya, ini juga alat-alatnya harus sesuai. Perawatan, melakukan perawatan misalnya katakanlah perawatan sarana perkereta apian. Nah ini alatnya harus memadai. Otomatisasi ya, menggunakan alat-alat yang lebih canggih, ya, dengan mencet tombol misalnya, atau dengan sistem komputerisasi. Kemudian ada lagi ergonomi. Apa itu ergonomi? Ya, desain ruangan yang kira-kira ini baik, ya, kondisinya, terus di mana posisi-posisi ruang kerja, ruang workshopnya, kemudian toiletnya misalnya, letakkan gudang barang di mana. Selanjutnya penerapan teknologi. Ya, ini ada kaitannya dengan SDM. Ketika teknologi itu baik, teknologi itu sudah maju ke depan, jika tidak ada SDM yang dapat mengoperasikan juga akan sia-sia. Kemudian sistem komunikasi sekarang sudah lebih canggih dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, komunikasi bisa melalui handphone, bisa melalui HT atau melalui jaringan internet lainnya. Penempatan alat, ya, nanti kita akan belajar juga terkait dengan 5S, ya. Ini bagaimana cara menempatkan alat. Kemudian penempatan manusia, the right man on the right place, misalnya orang yang sudah mampu mengatasi atau mengangkut barang dengan menggunakan ekskavator misalnya, ya, atau menggunakan forklift misalnya, ini juga sangat mempengaruhi dari hasil kerja tersebut. Line proses atau rangkaian dari proses yang telah direncanakan, ya, ini disesuaikan dengan kondisi lapangan. Kita lihat sekarang perangkat dan peralatan keselamatan. Nah, ketika terjadi sesuatu dengan mata kita, ya, maka yang harus dilakukan adalah mencuci mata dengan pancuran darurat. Nah, ini masih jarang sekali, ya, tidak semua perusahaan memiliki pancuran darurat seperti ini. Ini karena diakibatkan oleh apa, misalnya kena partikel-partikel yang terbang masuk ke dalam mata. Ya, ini sangat berbahaya. Jadi pencuci mata ini atau pancuran darurat ini mencuci dan menghilangkan zat berbahaya dari tubuh atau mata. Harus ada di tempat yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Nah, ini harus ada nih. Pancuran ini harus ada ketika seseorang bekerja di tempat yang menggunakan bahan-bahan kimia atau memproduksi bahan kimia. Perangkat dan peralatan keselamatan. Nah, di sini kita lihat apa saja sih perangkat dan peralatan keselamatan. Di sini ada alat pemadam kebakaran atau sistem penyiraman api, peralatan pemadam. Ini merupakan bagian dari sistem pemadam yang untuk mematikan api dengan segera. Detektor asap atau api merupakan bagian dari sistem pencegahan untuk mengingatkan adanya api kebakaran. Ini biasanya ditempel di suatu ruangan, gedung-gedung, ya, di hotel, di kamar, ya, ketika ruangan tersebut adalah non-smoking, kemudian ada tamu yang merokok dan asap itu terdetek oleh smoke detector ini, maka akan mengeluarkan suara yang terkoneksi dengan pusat kendali untuk penanganan darurat.
Kemudian perangkat dan peralatan keselamatan. Ya, lanjutannya ini ada sistem alarm kebakaran. Ya, kita pencet ini tombol di sini. Ya, kita lihat yang merah paling atas itu. Ya, ini adalah alarm. Ya, alarm yang dapat berbunyi ketika tombolnya itu disentuh, kemudian alarm tersebut akan berbunyi. Ini merupakan bagian dari sistem peringatan darurat untuk mengumumkan adanya api kebakaran atau kode bahwa sedang ada kebakaran. Di samping itu, ya alat keselamatan juga harus ada peralatan pertolongan pertama atau P3K. Ya, di situ ada tandu, ya, alat pacu jantung, dan kotak P3K biasanya. Untuk apa ini? Untuk melakukan pertolongan pertama pada pekerja yang terluka saat itu. Untuk mengangkat pekerja yang terluka ke tempat yang aman dengan menggunakan tandu. Untuk menangani serangan jantung ini dengan menggunakan alat pacu jantung atau yang disebut juga dengan defibrillator otomatis. Di dalam P3K itu perlu kita ketahui juga bahwa P3K itu tidak seperti sekarang yang ada ya. P3K yang kita lihat di sini isinya ada kadang-kadang ada obat mencret, ada minyak angin, minyak kayu putih dan sebagainya. Padahal isi daripada P3K itu sudah ditentukan atau diatur di dalam undang-undang. Penerangan untuk keluar dalam keadaan darurat. Nah, ini juga harus jelas ya, gambar yang ini kita lihat gambar yang terlihat di atas ini, di kanan Anda ini, ya. Sebetulnya ini kurang jelas gambarnya, kemudian dibandingkan dengan yang di sebelahnya lagi. Itu agak jelas exit misalnya. Ini adalah untuk mengantisipasi ketika terjadi kebakaran. Perangkat dan peralatan keselamatan. Di sini ada lockout and take out atau juga kita sebut dengan disingkat LOTO. Untuk menghentikan sepenuhnya dan mengisolasi sumber energi mesin saat sedang dilakukan kegiatan pemeliharaan atau saat mesin tidak digunakan. Jadi ketika mesin tidak digunakan, ya kita matikan. Ketika ada alat-alat yang berbahaya di situ, kita kunci. Ya, makanya di sini dikatakan di lockout dulu. Ya. Ini adalah peralatan keselamatan. Pengamanan mesin, guarding, safety guarding. Ya, misalnya gerinda, ya, pemotong alat di mesin ini. Nah, ini sebaiknya ditutupi oleh suatu alat yang tidak dapat disentuh oleh manusia ketika ditinggalkan. Selanjutnya perangkat dan peralatan keselamatan. Apa saja itu? Di sini ada short circuit devices atau SCD atau perangkat arus pendek ini di dalam dunia kelistrikan ya. Tujuannya apa? Untuk mencegah pemulihan daya tarik listrik rel ketiga atau third rail yang biasa kita sebut. Ya, sebelum waktunya dan rel daya. Ini sekitar sampai dengan 600 volt ampere misalnya. Emergency stop button, tombol darurat. Nah, yang kita lihat ini ada tombol-tombol darurat nih, jenis-jenis tombol darurat ini berbeda-beda ya. Namun tadi gambarnya adalah merah tadi itu yang akan menimbulkan suara ketika tombol darurat ini disentuh. Kemudian rambu keselamatan. Nah, ada beberapa rambu-rambu keselamatan tentunya dia hampir sama di seluruh dunia ya, bahwa rambu keselamatan ini warnanya apa, gambarnya apa, ini sudah secara internasional sudah diakui ya. Kemudian ada rambu perintah atau APD, penggunaan APD. Rambu peringatan berbahaya, batasan dan pedoman keadaan darurat. Misalnya di sini ada perintah gambar wear safety, ya, harness. Ya kan? Kalau kita lihat di sini artinya kita diperintahkan untuk menggunakan wear safety. Apa yang harus kita pakai ini keselamatan diri dengan apa? Dengan rompi, dengan tali pengait ketika bekerja di ketinggian yang menggunakan apa digantung, artinya petugas kebersihan kaca di suatu gedung ataupun kerja proyek yang tingkat ketinggiannya ini tidak terukur. Kemudian danger high voltage, misalnya kita melihat di sini ada tegangan tinggi listrik, nah, ini diberikan tanda seperti ini.
maka semua orang tahu ya, dari luar negeri datang ke Indonesia ada tulisan ini juga paham. No smoking area. Nah, ketika di situ banyak bahan-bahan kimia berbahaya, maka sign ini atau rambu-rambu keselamatan ditempel. Selanjutnya exit atau evacuate road. Nah, ini ada rambu perintah dan APD ya, di mana hampir sama ya di seluruh dunia ketika berada di suatu lingkungan yang berbahaya atau di tempat industri, ini menggunakan food protection must be worn. Artinya safety shoes ini harus dipakai. Kemudian menggunakan wear gloves, sarung tangan wajib. Wear safety helm, ya pakai helm. Itu wear respirator ya, untuk penahan asap, ya halau asap ataupun debu, ya. Wear ear protectors, ini jika bekerja di ruangan yang tingkat kebisingannya sangat tinggi. Wear safety harness ini tadi menggunakan perlengkapan diri, dan eye protection must be worn, misalnya dengan kacamata, atau bagi welder atau tukang las ini wajib menggunakan kacamata karena ada percikan-percikan api yang ketika melakukan pengelasan itu akan menimbulkan percikan api. Rambu peringatan bahaya. Nah, kita lihat di sini rambu peringatan bahaya. Kalau tadi rambu-rambu keselamatan, nah sekarang adalah rambu peringatan bahaya. Menampilkan peringatan bahaya dan hal yang harus disiapkan. Apa saja yang harus disiapkan? Ya, ketika ada tanda warning toxic, ya, kemudian ada danger, warning corrosive, flammable gas. Ya, ini tentunya ini dapat menimbulkan bahaya jika tidak diberikan peringatan-peringatan ini. Ya, bisa ditempelkan di lokasi-lokasi tertentu. Kaitannya dengan rambu keselamatan ini ada batasan dan pedoman keadaan darurat. Ya, misalnya di sini ya larangan. Kalau tadi misalnya ada perintah apa? Perintah menggunakan APD, perintah menggunakan kacamata, perintah menggunakan helm. Nah, sedangkan di sini adalah larangan. Ya, dilarang apa? Dilarang berjalan di suatu lokasi tertentu. Ya. Kemudian dilarang merokok, ya, dilarang mencabut maksud saya itu dilarang mencabut pin yang ada di apar. Ya, ini ada perintah. Kemudian tidak menggunakan forklift, ya, jika hanya untuk bermain-main dan sebagainya. Ya, ini adalah larangannya. Nah, yang terakhir dari HSE ini adalah lingkungan, di mana terjaganya lingkungan kerja dari polusi yang diakibatkan dari proses kerja serta sisa produksi dapat meningkatkan kesehatan kerja bagi seluruh pemilik kepentingan, baik itu pengusaha, pekerja, masyarakat sekitarnya. Kita lihat misalnya terlihat pada gambar ini sedang pembangunan di kereta cepat Indonesia China, di mana pembangunannya ini tentunya di sekitar rumah-rumah itu akan mendapatkan efek lingkungan dibangunnya rel kereta cepat yang berada di atas sepanjang jalan arah Bekasi sampai dengan arah Cikarang itu. Nah, ini tentunya harus diperhatikan ini efeknya apa ketika dibangun sebuah jalan baru untuk kereta di situ. Nah, tentunya sudah melalui kajian-kajian sebelumnya. Penerapan HSE ini dilakukan dengan menciptakan pendekatan sistematis untuk mengetahui peraturan lingkungan yang ada. Ya, jadi misalnya di situ ada suatu perusahaan yang memproduksi suatu bahan, ya, katakanlah misalnya sabun, ya, ataupun tekstil, tentunya limbahnya itu harus diperhitungkan juga. Dan tentunya ada undang-undang yang mengatur bagaimana cara membuang limbah,
pemanfaatan limbah mungkin juga. Misalnya saja dengan aturan-aturan pengelolaan limbah yang benar, ya, sehingga emisinya tidak merusak lingkungan sekitar dan menimbulkan efek yang merugikan. Samping itu, HSE akan berjalan dengan baik apabila perusahaan atau instansi memiliki sumber daya yang mumpuni dan melengkapi perlengkapan kerja. Jadi perlengkapan kerjanya ini harus dilengkapi dulu seperti HPD ini. Yang terakhir, ya, slide terakhir di sini, potensi pencemaran lingkungan pada apa saja nih, pada saat proses kerja. Ya, pada saat proses kerja ini ada kebisingan, debu, limbah, toiletries, limbah kantor, fumigasi dan sebagainya. Sedangkan limbah alat-alat kerja, ya, itu yang ada air aki, spare part rusak, gas buang alat kerja, palet bekas, oli bekas. Nah, ini semua adalah dapat berpotensi mencemarkan lingkungan jika barang-barang tersebut tidak segera dimusnahkan. Selanjutnya pemusnahan. Pelaksanaan pemusnahan yang tidak menggunakan kaedah-kaedah pemusnahan barang yang tidak sesuai. Ini misalnya membakar suatu bekas limbah pembuatan sesuatu produksi, kemudian dibakar juga di lokasi. Nah, ini termasuk juga dengan alat kerja yang usang. Ketika ada alat kerja yang usang, ini tentunya dapat terjadi pemborosan pada sektor penggunaan bahan bakar, baik itu listrik maupun penggantian spare part, karena barang yang sudah lama, sudah tua itu tentunya akan jauh lebih berisiko cepat rusak ketimbang alat-alat baru yang dengan menggunakan teknologi yang baru. Baik, demikian penjelasan terkait dengan HSE. Sampai ketemu pada pokok bahasan lainnya.